Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi nih bersama kami di channel More Quran Studies. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai tafsir Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 26, yang mana dalam ayat Al-Quran ini akan dijelaskan apa sih rasa kegelisahan itu. Oh iya, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 4 mata kuliah tafsir tematik psikologi, program studi psikologi Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Oke, kalau begitu kita langsung menuju ke materi dan selamat menyaksikan. Yang pertama, ayat dan terjemahan dari Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Idza massahu syahru jazu'a. Artinya, apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Artinya, dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Illal musallin. Artinya, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Alladzina hum 'ala sholatihim daimun. Artinya, yang mereka itu atas sholat itu tetap mengerjakan. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Artinya, dan orang-orang yang pada harta bendanya ada hak yang tertentu. Lis-sa'ili wal mahrum. Artinya, untuk orang yang meminta dan yang tidak punya apa-apa. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Artinya, dan orang-orang yang membenarkan hari pembalasan. Kemudian ayat dan tafsir surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 26. Arti ayat ke-19, sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah lagi kikir. Keluh kesah di sini mempunyai maksud bahwasanya manusia itu mempunyai hati yang selalu merasakan kecemasan, ketakutan, dan merasa kekurangan. Dalam ayat ini, kata al-halu'a secara etimologi bahasa adalah sangat kikir dan kesedihan yang sangat buruk. Selanjutnya, arti ayat ke-20. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Nah, jika orang itu merasakan kurang mampu dan sakit, maka hatinya akan berkeluh kesah terhadap keadaan yang sedang dia alami. Orang tersebut merasa gelisah akan keadaan yang sedang dia alami dan menyesalinya, serta orang tersebut melampiaskan hal yang sedang dialaminya dengan menyalahkan orang lain. Orang tersebut tidak pernah mau berintrospeksi diri mengenai kekurangan dan kelemahan yang ada pada dirinya sendiri, serta tidak mau membenahi dirinya sendiri, hanya menginginkan kesenangan saja, padahal di dunia ini pasti akan ada saatnya mengalami kesenangan dan kesusahan. Arti ayat ke-21, dan apabila dia mendapatkan kebaikan, dia amat kikir. Namun, jika orang tersebut menjadi kaya ataupun merasakan sehat, orang tersebut enggan berbuat baik serta tidak menggunakan hartanya di jalan yang baik. Hal tersebut disebabkan oleh kesibukan manusia tentang dunia yang bersifat menyibukkan diri setiap manusia. Ketika dia dimintai tolong oleh orang lain, dia pun mengelakkan diri dan enggan memberikan pertolongan kepada orang lain. Ada saja alasan untuk menyembunyikan kemampuannya dari orang lain. Dan orang tersebut tidak ragu untuk berbohong dengan tujuan untuk meninding dirinya sendiri. Arti ayat ke-22, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Pada ayat ini beberapa syarat terdapat pada ayat yang selanjutnya mengenai orang yang sholat itu orang yang seperti apa. Arti ayat ke-23,
yang mereka itu atas sholat itu tetap mengerjakan. Seseorang yang menyembuhkan dirinya dari keluh kesah dan gelisah itu hanyalah orang yang sholat saja. Seseorang yang ditimpa kesusahan, raut wajahnya lusuh, dan jika mendapatkan kesenangan, maka dia mendinding diri dari orang lain. Ketika orang mengerjakan sholat, mendapatkan kesusahan, dia tidak merasakan kegelisahan pada hatinya dan senantiasa bersabar, yang mana dengan bersabar ia dapat mengontrol dirinya sendiri. Apabila orang mampu mengontrol dirinya, maka akalnya tidak akan tertutup dan Allah akan memberikan petunjuk dan hidayahnya pada orang tersebut. Dengan demikian, orang itu dengan mudah dapat bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Dan apabila mengetahui orang lain sedang berada dalam kesusahan, maka dia segera menolongnya. Karena bisa jadi pada suatu saat nanti dia akan berada di posisi orang yang meminta pertolongan tersebut. Dengan melaksanakan sholat, orang akan selalu ingat pada kewajibannya, yaitu berserah diri kepada Allah. Kemudian arti ayat ke-24, dan orang-orang yang pada harta bendanya ada hak yang tertentu. Nah, setelah kewajiban sholat, Allah memerintahkan untuk menunaikan zakat dari sebagian harta yang kita miliki untuk membantu orang-orang yang sedang membutuhkan, yang mana merupakan salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Arti ayat ke-25, untuk orang yang meminta dan yang tidak punya apa-apa. Orang meminta di sini mempunyai maksud bahwa pengangguran yang telah membiasakan dirinya dengan meminta, yang mana sebenarnya dia itu seorang amil zakat, seseorang yang berhutang namun tidak dapat melunasinya, ibnu sabil, memerdekakan budak, dan orang yang berniaga lalu mengalami kerugian. Kemudian arti ayat ke-26, dan orang-orang yang membenarkan hari pembalasan. Orang tersebut merupakan orang yang percaya bahwa setelah kehidupan di dunia ini terdapat kehidupan dan akan mendapatkan pembalasan atas apa yang sudah ia perbuat selama ia hidup di dunia. Apabila perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan balasan yang baik, tetapi perbuatan yang buruk akan mendapatkan pembalasan yang buruk pula. Kelak di hari itu akan menentukan nasib kita nanti di akhirat. Dengan meyakini hal tersebut, mereka akan kembali dan merasakan takut kepada Allah. Oke, yang selanjutnya adalah analisa psikologi. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19-26. Kegelisahan merupakan suatu perasaan di mana hati seseorang merasa tidak tenang dan tidak tentram. Hal tersebut disebabkan karena orang tersebut memikirkan suatu hal yang membuat dirinya tidak nyaman, sehingga menimbulkan kegelisahan. Ada beberapa orang yang mengalami kegelisahan. Ketika orang tersebut mendapatkan kesusahan, maka ia merasa gelisah akan kehidupan yang dilaluinya tidak seperti orang lain. Dan ada juga apabila orang tersebut mendapatkan kebaikan yang diberikan oleh Allah dengan berlimpah harta, maka orang tersebut akan gelisah dengan keinginan yang meluap-luap. Gelisah di sini ia memikirkan tentang harta yang dimilikinya, bahkan tidak memperdulikan orang lain yang sedang membutuhkan bantuan darinya. Seperti yang dijelaskan di dalam firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Idza massahu syarru jazua. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manua. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Pada kata haluan diambil dari kata hala'a yang berarti cepat gelisah atau berkeinginan meluap-luap. Sedangkan menurut para ahli tafsir tentang kata haluan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sifat kejiwaan ketika seseorang berada dalam keadaan lemah dan keluh kesah. Sifat ini diciptakan oleh Allah dalam hati manusia, sebagaimana Allah telah menciptakan rasa takut pada manusia.
Tingkah laku secara lahir yang ditunjukkan oleh seseorang melalui perbuatan dan tingkah laku yang nyata. Dalam keadaan ini terdapat gambaran tentang apa yang dialami oleh jiwa seseorang tersebut. Secara umum, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan kegelisahan, di antaranya faktor dari individu itu sendiri, keadaan di mana perkembangan dan permasalahan yang dialami oleh seseorang selama hidupnya yang merupakan penyebab dari penyakit kegelisahan, terutama apabila masalah-masalah yang dihadapinya tidak dapat diselesaikan. Faktor dari keluarga. Keluarga memiliki peranan terpenting dalam pembentukan pribadi seorang individu. Apabila seseorang itu tidak mampu menghadapi tekanan masalah dalam keluarga yang dihadapinya, akan menyebabkan lahirnya rasa kegelisahan. Faktor sosial. Permasalahan sosial dalam keadaan di lingkungan masyarakat dapat mempengaruhi emosi seseorang. Tekanan masalah yang timbul dapat menyebabkan seseorang mengalami kegelisahan. Faktor ekonomi. Seseorang yang berasal dari keluarga berpendapatan rendah atau miskin lebih cenderung untuk mengalami penyakit kegelisahan ini karena beban dan tekanan yang dihadapi oleh mereka. Perasaan gelisah sering muncul ketika seseorang sedang jauh dari Allah, merasa tidak adil dan akan takdir yang telah Allah tetapkan, tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, sering mengeluh, tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan justru melakukan apa yang telah dilarang oleh Allah. Selanjutnya, gejala-gejala psikologis adanya rasa gelisah menurut Blackburn dan Davidson. Yang pertama, suasana hati, yaitu keadaan yang menunjukkan ketidaktenangan psikis seperti mudah marah serta perasaan sangat tegang. Yang kedua, pikiran, yaitu keadaan pikiran yang tidak menentu seperti khawatir, sukar berkonsentrasi, serta merasa tidak berdaya. Yang ketiga, motivasi, yaitu dorongan untuk mencapai sesuatu seperti menghindari situasi, ketergantungan yang tinggi, serta ingin melarikan diri dari kenyataan. Yang keempat, perilaku gelisah, yaitu keadaan diri yang tidak terkendali seperti gugup, kewaspadaan yang berlebihan, serta sangat sensitif. Dan yang terakhir, reaksi-reaksi biologis yang tidak terkendali seperti berkeringat, gemetar, pusing, serta berdebar-debar. Berdasarkan diskusi yang telah kami lakukan, perasaan gelisah dapat diatasi diantaranya dengan cara sabar. Dengan sabar, dapat digunakan meredam gelisah hati dan untuk mengendalikan hawa nafsu. Apabila hati tenang, hawa nafsu dapat dikendalikan, dengan demikian gangguan kejiwaan dapat dicegah. Karena gelisah dan dorongan nafsu merupakan akar dari permasalahan timbulnya penyakit mental. Dengan sabar, jiwa merasakan tenang, tentram, dan bahagia. Sholat. Dengan melakukan ibadah sholat, seseorang akan merasakan ketentraman hati karena merasa lebih dekat dengan Allah. Namun, tanpa melakukan sholat akan lebih mudah terkena penyakit jiwa seperti gelisah, tekanan, atau stres, takut selain daripada Allah, dan sebagainya yang mengganggu kehidupan manusia. Zikir. Dengan berzikir membuat kita senantiasa ingat kepada Allah, karena dengan mengingat Allah hati akan tenang, tidak akan merasakan kegelisahan di dalam hati lagi. Saling menolong. Dengan saling menolong, kita dapat membantu orang yang sedang membutuhkan bantuan kita, dapat meringankan beban orang lain, membantu meringankan kegelisahan yang sedang dialami orang lain, karena bisa jadi suatu hari nanti kita akan mengalami masalah juga. Alhamdulillah, kita sudah belajar mengenai tafsir Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19-26 melalui video barusan. Semoga tayangan ini dapat menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadikan kita sebagai insan yang sabar dan mampu mengendalikan hati di saat kita merasakan kegelisahan dan ketidaknyamanan hati. Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.